Ya oke teman-teman, jadi kita lanjut di part 2 nya ya. Jadi ini setelah aku bersihkan semuanya dan untuk pistonnya juga sudah kembali bersih. Untuk headnya sudah aku pasang juga untuk bagian klepnya. Nah untuk partingannya ya. Dan ini posisi mesin tidak kuturunkan ya teman-teman. Nah ini untuk ring sernya kita menggunakan ring ukurannya diameter 63 dan ini pistonnya 63 mm ya. Ini untuk pistonnya piston Kawahara, dan juga ini si ownernya sendiri ini yang kemarin pesan langsung datang untuk persiapan Ramadan itu teman. Biasalah anak-anak muda kalau Ramadan ya ada aja kegiatan sore. Oke, kita lanjut untuk proses pemasangan ring sehernya ya teman. Dan untuk pemasangannya di sini jangan sampai terbalik ataupun salah ya. Jadi kita pasang secara menyilang teman-teman ya, jangan sejajar untuk di bagian selanya, karena kalau sejajar nanti untuk olinya nanti bisa lolos ya. Oke, setelah itu kita kasih pelumas di bagian pen pistonnya supaya lebih licin ya. Dan jangan lupa juga untuk di bagian blok kita berikan oli juga untuk pelumasan pertama sebelum kita hidupkan teman-teman. Bagian bagian pistonnya juga kita beri pelumas banyak juga nggak apa-apa teman-teman. Lanjut kita pasang ya. Ya untuk teman-teman untuk proses pemasangannya terserah sih mau menggunakan metode seperti saya ataupun langsung dipasang dengan di stang sehernya dan bloknya belakangan juga bisa ya. Oke, kita paskan dulu sebelum pemasangan, dan juga perhatikan untuk di tensionernya jangan sampai nyangkut di seteran tensionernya ya. Kita paskan juga untuk di lubang stang sehernya ya. Sekiranya kurang pas kita pukul-pukul sedikit, lalu kita tekan sampai benar-benar masuk ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasang untuk klip pen pistonnya. Untuk pemasangannya kita kasih ini ya, kain di bawahnya supaya jika terjadi klipnya mental ataupun lepas itu tidak jatuh ke dalam crankcase ya. Jadi untuk lebih baik kita antisipasi daripada kita harus kerja dua kali. Oke, setelah terpasang benar kita masukkan untuk pistonnya ya. Kita goyang-goyang sedikit, dan jangan lupa untuk rantai ketengnya juga kita keluarin dulu biar nggak mengganjal ya. Oke, usahakan benar-benar lurus dan dia ini ya masuk dengan sempurna. Oke, lanjut kita putar-putar, dan untuk rantai ketengnya kita tahan seperti ini, dan di bloknya juga kita tahan ya. Sebenarnya enak tuh kalau orang tua ya teman-teman, tapi di sini saya mau mentutorialkan cara yang ini ya sendiri ya. Nah, ini kita ini turunkan dulu dan usahakan lancar ya, jangan sampai seret teman-teman. Oke, setelah itu lanjut kita pasang untuk perpaknya, dan untuk perpaknya jangan lupa kita kasih lem atas bawah supaya tidak terjadi kebocoran kompresi ataupun air radiator ya. Oke, lalu kita pasang untuk karet tensionernya terlebih dahulu ya sebelum kita pasang headnya, karena untuk di bagian coakan penahan karet tensioner ada di bawah bagian head ini teman-teman ya. Oke, lanjut kita pasang headnya, dan untuk pemasangan head sendiri kita usahakan jangan sampai memaksa ya, dan kita pastikan juga untuk di bagian tensionernya itu tidak ini ya, tidak bentur ataupun natap ya teman-teman. Usahakan benar-benar press seperti ini. Setelah itu kita tahan untuk rantai ketengnya menggunakan kunci atau apa ya. Oke, lanjut kita pasang baut 10 panjang penahan head dan juga bloknya, dan juga kita pasang untuk ring dan juga mur 12 untuk mur headnya ya teman-teman. Dan kita kencangin secara perlahan satu-satu secara menyilang, dan juga untuk baut 10-nya juga jangan lupa kita teratkan dulu. Setelah sekiranya semuanya sudah rata kita kencangin
benar-benar kencang ya untuk di baut headnya. Jangan terlalu kencang juga, karena kalau terlalu kencang apalagi menggunakan tenaga kuli bisa putus ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kendori dulu untuk setelan tensionernya supaya lebih mempermudah untuk kita pemasangan di noken asnya teman-teman. Dan untuk pemasangan noken as sendiri kita perhatikan untuk titik topnya ya, jangan sampai terbalik, dan juga untuk noken asnya juga kita perhatikan mana yang in mana yang egg. Di situ ada tandanya ya teman-teman. Usahakan benar-benar pas dan juga benar-benar top biar supaya nanti mudah dihidupkan dan juga tidak ini ya, tidak numbur. Kalau sampai salah topnya malah bisa ya sulit untuk dihidupkan dan juga numbur klepnya teman-teman. Nah, dan untuk topnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan untuk titik top noken as Sonic 150. Oke, lanjut kita pasang untuk penahan noken asnya ya, jangan sampai terbalik, dan kita usahakan benar-benar pas ya, dan jangan terlalu memaksa karena disitu ada pin dowelnya, jadi kita tinggal menyesuaikan saja untuk di pin dowelnya teman-teman. Kita pasang untuk bagian depan dan belakang. Oke, kita mundurkan sedikit biar lebih jelas dan lebih mudah ya, dan kita lanjut pasang untuk baut-bautnya. Dan di sini untuk baut-bautnya perhatikan juga untuk panjang pendeknya teman-teman, jangan sampai bautnya tertukar. Untuk di bagian pendek malah kita pasang yang panjang, untuk di bagian panjang kita pasang yang pendek ya, karena nanti bisa merusak untuk ceratnya itu sendiri teman-teman. Oke, kita kencangi secara perlahan satu-satu secara menyilang ya, supaya kencangnya itu merata dan tidak miring teman-teman. Lanjut kita kencangi menggunakan kunci shock 10 secara merata dan menyilang pastinya teman-teman ya. Jadi kita usahakan untuk teman-teman pemula untuk pelepasan ataupun pengencangan tuh diusahakan menyilang ya. Oke, setelah semuanya dirasa kencang, kita lanjut untuk pemasangan ini ya, plat penahan noken asnya, jangan sampai kelupaan ya. Oke, setelah semuanya selesai baru kita ini ya, kita kencangi lagi untuk setelan tensionernya, dan kita putar-putar lagi apakah ada kejanggalan atau tidak. Jadi kita cek satu-satu dulu sebelum kita pasang semuanya teman-teman. Dan sekiranya sudah aman semua, lanjut kita pasang untuk baut penutup setelan tensioner menggunakan baut 8 pendek teman-teman. Sebenarnya baut 10, cuman kepalanya untuk kepala 8 ya kalau yang masih ori bawaan pabrik. Kita kencangi. Lanjut kita pasang untuk tutup headnya teman-teman, dan jangan lupa jika untuk karet headnya ini jika tidak diganti kita beri lem ya, supaya tidak terjadi kebocoran. Dan lanjut kita kencangi menggunakan kunci L, karena di sini bautnya menggunakan baut kepala L, jadi kita kencangi menggunakan kunci L6 teman-teman. Sebelum kita pasang kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa lemnya ya. Oke, setelah semuanya selesai lanjut kita pasang untuk mesinnya. Kita kencangi untuk baut-baut penahan mesin menggunakan kunci shock 12 ya teman-teman. Usahakan benar-benar kencang supaya tidak terjadi getaran sampai membuat murnya lepas. Dan kita kencangi juga untuk di selang-selang radiatornya, karena kalau kelupaan ataupun kita kurang kencang nanti bisa terjadi kebocoran di bagian selangnya teman-teman. Dan juga untuk knalpotnya kita pasangi semua menggunakan kunci shock 12. Dan sebelum kita hidupkan kita isi dulu untuk air radiatornya, kita isi secukupnya sampai dia benar-benar penuh ya teman-teman. Oke, setelah semuanya selesai lanjut kita tes hidupkan. Kan tinggal cukup kan?
Dan sini startnya ini agak berat ya teman-teman, karena akinya juga sudah mulai ngedrop. Jadi kita coba di engkol, dan ya untuk kickstarternya itu agak lumayan berat ini teman-teman. Oke, jadi di sini untuk knalpotnya masih menggunakan knalpot standar karena ini masih untuk harian juga. Jadi knalpot racingnya dipasang di waktu tertentu ya teman-teman. Dan untuk mesinnya alhamdulillah normal, dan juga untuk suaranya bisa teman-teman dengar sendiri, halus ya. Oke, kita panasin dulu, lanjut kita nanti langsung test drive ya. Ya, karena ini waktunya sudah sore, nanti kita test drive sebentar saja. Dan ini sebenarnya sudah maghrib ya teman-teman, tapi demi untuk test drive kita coba test drive sebentar. Ya, oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kita lanjut di next video. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.